kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran adalah panduan hidup ya bagi orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, diberi nikmat iman, sehingga kita bisa istiqomah untuk terus beribadah, menyambut hidangan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita dari mulai sholat kita, sholat tarawih kita, puasa kita, qiyamul lail kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah tentang Al-Quran, yang mana Al-Quran ini menjadi cahaya yang menghidupkan hati yang telah mati. Al-Quran menjadi penerang bagi hati orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Dan tentunya kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran adalah panduan hidup ya bagi orang-orang yang beriman. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tanpa Al-Quran kehidupan kita tidak akan terarah. Tanpa Al-Quran kehidupan kita akan tersesat. Tanpa Al-Quran kita tidak akan pernah menikmati surga. Tanpa Al-Quran kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, apalagi di akhirat. Maka kewajiban kita sebagai orang beriman, bagaimana Al-Quran ini menjadi manual book ya, menjadi panduan, buku panduan sehari-hari, yang bukan sekedar kemudian dibaca saja, tapi juga bagaimana kita bisa memahaminya, memahami makna-maknanya, mentadaburinya, sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin Allah Subhanahu wa taala,
Saya membawa sebuah kitab, ya, yang judulnya adalah Fi Adabi Hamalatil Quran, At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu etika, adab bagaimana orang membaca, mempelajari dan memahami Al-Quran. Yang mana kitab ini, ya, dikarang oleh Imam An-Nawawi, salah satu imam dari madhab Asy-Syafi'i, yang mana buku karangannya banyak dikaji oleh umat Islam di dunia, baik dari timur sampai barat. Di antara karangan bukunya adalah Alkitab Syarah Al-Muhadzab. Nah, ini mengkaji tentang fikih. Kemudian yang fenomenal lagi karena beliau adalah Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang soleh. Nah, ini hadis yang mengkaji tentang adab dan akhlak. Kemudian kitab Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis utama atau yang berisi usuluddin, pokok-pokok agama. Dan termasuk yang terkenal adalah ini, Alkitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu penjelasan tentang etika adab dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Hadirin Allah SWT, malam ini malam ke-24. Jadi kita sudah menjelang finish, ya. Menjelang finish, ya. Tentu kalau kita merasa perjalanan puasa kita dari awal Ramadan sampai hari ini masih kurang, ya, terasa kurang, bahkan mungkin banyak waktu yang kita sia-siakan, maka seharusnya, ya, di Injilitan ini kita harus bersemangat, ya, harus mempunyai effort, usaha untuk memaksimalkan waktu yang tinggal sebentar lagi. Ramadan akan meninggalkan kita, waktu mulia akan meninggalkan kita, pahala berlipat ganda akan meninggalkan kita, kebaikan-kebaikan akan meninggalkan kita. Maka kita harus meresponnya dengan apa? Dengan kesungguh-sungguhan. 7 hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan ini. Dan Ramadan menjadi mulia karena apa? Turunnya Al-Quran. Allah yang menyampaikan firman-Nya, Allah yang maha mulia. Maka Nabi yang mendapatkan wahyu Al-Quran adalah Nabi yang paling mulia. Dan waktu Ramadan, waktu diturunkan Al-Quran, maka menjadi mulia, ya. Dan tentu orang-orang yang kemudian membaca Al-Quran, kemudian memahaminya, kemudian mengamalkannya, mereka akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran bukan mukjizat biasa, ya. Al-Quran itu adalah mukjizat yang hidup, ya, sampai akhir kiamat. Kalau dulu para nabi, ya, diberi kitab,
Ya, Nabi Musa dengan kitab Taurat, Nabi Daud dengan kitab Zabur, Nabi Isa dengan kitab Injil, itu belum sempurna. Maka kemudian Allah SWT menyempurnakan risalah-risalahnya dengan mukjizat Al-Quran, yang mana mukjizat Al-Quran ini kekal abadi. Ya, kan sampai sekarang Nabi wafat tapi mukjizatnya tetap ada, gitu. Kalau nabi-nabi yang dulu mukjizatnya, nabinya wafat, mukjizatnya juga sudah hilang, tidak ada. Ya, mukjizat apapun yang diberikan kepada nabi zaman dulu itu sudah hilang. Ya, dengan hilangnya atau wafatnya para nabi. Tapi Al-Quran, ya, mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ini mukjizat yang kekal abadi dan tidak akan pernah hilang dan hidup selama-lamanya sampai kemudian nanti hari kiamat. Hadirin dengan Allah SWT, maka tentu, ya, Al-Quran ini mempunyai dua hal tujuan diturunkannya. Yang pertama adalah hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia, ya, orang kafir, orang ateis, ya, orang Kristen, orang Hindu, Buddha, semua manusia itu bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Kemudian kedua, hudan lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan linnas, banyak kisah yang kita bisa jadikan ibrah, pelajaran. Contohnya Umar bin Khattab, ya. Rasulullah pernah mendoakan dua tokoh Islam untuk menjadi tokoh kafir menjadi tokoh Islam yang nanti akan memuliakan Islam. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, berikan hidayah kepada Abu Jahal bin Hisham, atau berikan hidayah kepada Umar bin Khattab, supaya Islam ini mulia. Kemudian Allah memberikan takdirnya, Allah memilih siapa? Umar bin Khattab untuk kemudian masuk Islam dan menjadi orang yang mulia, dimuliakan Allah SWT, menjadi pemimpin di dalam Islam. Bagaimana kisah Umar bin Khattab ini? Orang yang zaman jahiliyah ditakuti oleh orang-orang kafir, oleh pembesar kafir Quraisy. Ya. Dia tega membunuh anak perempuannya hidup-hidup. Berarti apa? Hatinya keras, hatinya sangat ganas, ya. Tidak ada orang yang sekejam Umar waktu itu. Sehingga apa? Orang kafir, pemimpin kafir takut semuanya kepada Umar. Tapi suatu ketika, ya, Umar ingin bersilaturahmi kepada adiknya yang bernama Fatimah binti Khattab, ya, adiknya yang sudah lebih dahulu masuk Islam. Maka ketika kemudian sudah sampai di depan rumah dan mengetuk pintunya, sebelum mengetuk pintunya dia mendengar, ya, bacaan Al-Quran dari adik iparnya, yaitu suami Fatimah bin Khattab, yang mana waktu itu adiknya ini membaca surah, yaitu surat Toha, ya. Jadi wasilah Umar bin Khattab masuk Islam ini yaitu surat apa? Toha, ya. Surat Toha
dari ayat 1 sampai ayat 8 ya. Ayat. Yang bunyinya adalah ya, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad untuk menyusahkanmu, litashqa, illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali Al-Quran itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula, diturunkan oleh Allah SWT yang menciptakan bumi dan langit yang maha tinggi. Ar-Rahman, dia yang maha pengasih. Alal arsyistawa, dan dia bersemayam di al-arsh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dialah yang menciptakan langit, wa ma fil ard, dan yang menciptakan apa-apa yang ada di bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, wa ma tahtas sara, dan apa-apa yang ada di dalam tanah. Wa in tajhar bil qauli, seandainya engkau mengeraskan suaramu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhwa, sesungguhnya dia mengetahui apa-apa yang dia rahasiakan dan apa-apa yang disembunyikan. Allahu, dialah Allah, la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain dia, lahul asmaul husna, dialah yang mempunyai nama-nama yang baik. Inilah yang kemudian menggetarkan hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah mendengar ayat ini yang dibacakan oleh adik iparnya, maka saat itulah Umar bin Khattab kemudian tersungkur, sujud dan menangis. Ya, ternyata Al-Quran yang dibacakan oleh adik iparnya menyentuh hatinya. Artinya apa? Artinya Al-Quran menjadi hidayah bagi siapa? Bagi manusia siapapun dia. Orang yang hatinya keras, membatu, itu kemudian menjadi cair hatinya, menjadi kemudian sadar dan luluh hatinya untuk kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Quran memberikan apa? Hidayah. Bagi siapa? Ya bagi manusia, bagi siapapun. Bahkan dalam riwayat yang lain ada ulama yang juga dikatakan sebagai sufinya para sufi, yaitu Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad sebelum jadi ulama, ya, ulamanya para ulama, sufinya para ulama, beliau adalah seorang perampok yang menguasai wilayah Khurasan. Khurasan ini wilayah
yang kalau di timur sekarang berbatasan dengan Iran, di barat berbatasan dengan Afghanistan, di selatan berbatasan dengan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan. Nah, daerah Asia Tengah, namanya daerah Khurasan. Ini wilayah yang dikuasai oleh Fudayl bin Iyad. Tiap malam dia begadang mencegat para musafir yang lewat di daerah itu. Dan masyarakat sudah tahu Fudayl ini perampok yang brutal, yang barbar, yang kejam. Siapapun yang melawan akan dia bunuh. Suatu ketika seperti kebiasaannya, dia malam itu datang, ya, bersiap untuk merampok musafir. Di tengah kesunyian malam, kemudian lamat-lamat, ya, ada suara yang dia dengar. Dari kejauhan ada suara yang dia dengar. Ayo kita segera berjalan, jangan sampai kita ketemu Fudayl bin Iyad, perampok yang jahat itu, perampok yang kejam itu. Nah, ini suara ini dengar oleh Fudayl bin Iyad. Ya. Kemudian dia merenung, mendengar kata-kata dia merenung. Kenapa saya menjadi orang yang dibenci, orang yang ditakuti oleh orang yang ditakuti dia oleh para manusia? Dia mulai merenungi dirinya. Kenapa saya menjadi orang yang ditakuti orang yang dijauhi oleh orang? Betapa kejamnya saya, gitu ya. Dan saat itu pula, ya, Fudayl bin Iyad juga mendengar di antara musafir itu yang membaca surat Al-Hadid ayat 16. Ya, surat Al-Hadid ayat 16. Ya. Yang bunyinya A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah, hatinya khusyuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haq, dan meyakini apa-apa yang diturunkan berupa al-haq, yaitu Al-Quran. Wala yakunu kalladzina utul kitab, jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang sebelum mereka mendapatkan Alkitab. Min qablu fatala alaihimul amad, kemudian berlalu sebuah masa, berlalu waktu itu, faqasat qulubuhum, tapi hati mereka tetap keras, hati mereka tetap tidak terbuka untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, setelah mendengar ayat ini, Jamalullah Fudayl bin Iyad menangis, ya, menyesali, meratapi betapa waktu sudah saatnya untuk dia bertaubat kepada Allah Taala. Ya. Jadi seorang perampok yang dikenal kejam, sekian puluh tahun melakukan perampokan, kemudian dalam sekejap ketika mendengar ayat surat Al-Hadid ini, beliau langsung apa? Tersentuh hatinya. Ya.
tersentuh keimanannya, ya. Kemudian dia bertaubat, berjanji kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dia kemudian belajar kepada para ulama, ya, sehingga menjadi seorang ulama sufi. Sufinya para ulama, ya, dan kemudian dia mengajarkan ilmunya kepada banyak orang. Dan beliau menceritakan peristiwa apa yang beliau alami ini kepada jamaah untuk menjadi pembelajaran. Artinya apa? Warahmatullah, apapun kejahatan manusia, apapun kesesatan manusia, siapapun yang berbuat dosa sampai sebesar gunung Uhud sekalipun, ya, masih terbuka pintu taubat, masih terbuka pintu-pintu kebaikan, masih terbuka keimanan untuk kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting apa? Orang itu ikhlas mau berubah. Inilah bagaimana mukjizat Al-Quran bisa memberikan pengaruh yang luar biasa kepada siapapun, sampai manusia yang mungkin menurut kita dia tidak akan bisa bertaubat. Mungkin menurut kita dia akan masuk neraka, ya. Tapi kemudian Al-Quran kadang-kadang memberikan sentuhan-sentuhan, ya, sehingga kemudian sentuhan itu mempengaruhi hati orang yang tadinya keras, hatinya kemudian tidak bisa terbuka, ya, kemudian hatinya menjadi luluh, menjadi cair, dan fitrah sebagai hamba Allah kemudian muncul dalam dirinya, dan akhirnya mengakui sebagai hamba Allah SWT, yang akhirnya dia bertaubat kepada Allah SWT. Nah, ini bagaimana Al-Quran kemudian bisa menyentuh hati-hati orang yang belum beriman kepada Allah SWT. Nah, tentu kita sebagai orang bertakwa, ya, al-muttaqin, ya, tidak bisa kemudian sekedar menjadikan Al-Quran ini sebagai pajangan saja, ya. Nah, ini di dalam kitab Tibyan ini dikatakan, ya, keutamaan orang yang membaca atau berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah katakan dalam surat Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah Al-Quran, kemudian mereka mendirikan solat dan meninfakkan sebagian rezekinya sirra, secara rahasia, wa alaniyah, dan secara terbuka, ya, yarjuna tijaratan lan tabura, mengharapkan pahala yang tidak terbatas, yang tidak merugi, liyafiyahum ujurahum, maka Allah berikan kepada mereka pahala-pahala yang tidak terbatas, wajidahum min fadlihi, dan Allah tambahkan kepada mereka keutamaannya, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah maha memberi maaf dan syakur, maha mensyukuri. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ya. Hadis mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya.
Ya. Jadi belajar yang pahalanya jelas itu apa? Ya belajar Al-Quran. Kalau kita belajar matematika, belajar komputer, ya tidak jelas pahalanya. Ya, tergantung niatnya apa. Gitu. Tapi kalau kita belajar Al-Quran sudah jelas. Sebaik-baik kalian orang yang apa? Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, ini satu paket. Jadi jangan hanya belajar saja, tapi tidak mau mengamalkannya. Minimal orang tua itu punya kewajiban apa? Belajar Al-Quran, mengajarkan kepada siapa? Anak-anaknya, itu minimal. Ingat, tanggung jawab anak-anak kita ya bisa belajar Al-Quran itu bukan tanggung jawab guru-guru di sekolah, bukan tanggung jawab guru privat, bukan tanggung jawab guru MDA. Ingat Pak ya. Jadi anak-anak kita nanti kalau nggak bisa baca Quran, kemudian tidak bisa mendoakan kita dengan Al-Quran, itu tanggung jawab kita yang diminta tanggung jawaban. Ya. Maka ya kita sebagai orang tua ya harus belajar Al-Quran. Jangan belajar yang lain sebelum belajar Al-Quran. Ya. Sehingga apa? Kita bisa menjadi guru bagi anak-anak kita. Karena itu tanggung jawab kita. Ya. Tanggung jawab keislaman keluarga kita, tanggung jawab anak-anak kita, istri kita bisa belajar Al-Quran, tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga. Jangan sampai kita bersemangat ya mengkursuskan anak kita belajar bahasa Inggris, belajar komputer, tapi lalai mengkursuskan anak kita untuk belajar Al-Quran. Ini menurut penelitian Pak, 2026 baru 2025 maaf. Di Indonesia itu 65% nih di Indonesia itu orang Indonesia itu buta huruf Al-Quran. 65%. Penelitian dari Kementerian Agama. 65% penduduk Indonesia itu buta huruf Al-Quran Pak. Berarti berapa juta itu? Kenapa? Ya karena tadi Al-Quran menjadi apa? Dinomorsekiankan. Jadi masih banyak orang-orang tua yang bangga kalau anaknya pinter bahasa Inggris, pinter matematika, pinter basket. Dia lupa bahwasanya yang menyelamatkan kehidupan anak kita nanti siapa? Apa itu? Al-Quran. Jadi kalau anak-anak kita tidak paham Al-Quran, bagaimana mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia akan menjadi orang yang baik? Karena dalam Al-Quran itu adalah syariat. Ada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian anak-anak kita ya sudah SMP belum bisa baca Quran, SMA belum bisa baca Quran. Nah ini kita harus waspada dan harus berhati-hati. Ini emergensi, ini menjadi darurat. Harus segera lakukan penyelamatan. Undang guru Quran kalau kita tidak bisa baca Al-Quran. Undang guru ngaji, ngaji bersama-sama, belajar bersama-sama dengan keluarga. Jangan sampai kita rela mengeluarkan uang jutaan untuk kursusan anak kita matematika, bahasa Inggris, tapi keluarga kita tidak bisa baca Al-Quran. Ya, nah, ini mulai nih, mindsetnya harus dirubah. Ya, karena apa? Al-Quran yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ya.
Ini dirubah ini. Momentum Ramadan ini bagaimana kita merencanakan gimana setelah Ramadan ini satu keluarga karena belum bisa baca Al-Quran semua, ngundang guru ngaji, belajar bersama-sama. Nggak usah malu, ya. Meskipun kita sudah tua, kan nggak ada perintah belajar batasan umur. Utulul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari bulan sampai liang lahat. Belajar, Pak. Ya. Nah ini. Nah sekarang pahalanya seperti apa sih orang yang baca Al-Quran? Bapak dan Ibu Rahmatullah, dari Aisyah, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Hadis dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang baca Al-Quran wa huwa mahir, dan dia itu mahir itu pintar. Maksudnya apa? Bacanya fasih, tajwidnya benar, makharijul hurufnya benar, bacanya tartil. Itu pahalanya nanti dia akan dibersamai dengan malaikat-malaikat yang mulia. Ini Pak, ganjaran orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia bacanya baik dan benar. Ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatamatta, dan orang yang baca Quran tapi terbata-bata, ya terbata-bata, terputus-putus, yatamatta, ya kul Allahu ahad, Allahu samad, namanya terbata-bata. Apa? Wa huwa syakun, dan dia sulit karena mulutnya tidak terbiasa. Beda dengan orang Arab. Al-Quran kan bahasa Arab. Kalau orang Arab belajar Quran ya cepat. Karena apa? Al-Quran itu bahasanya orang Arab. Beda dengan kita orang Jawa, orang Indonesia. Ya kan? Belajar Al-Quran yang berbahasa Arab, ya pasti apa? Terbata-bata, ya tamatta. Ini kata Rasulullah apa? Syakun, lidahnya juga susah, mengalami kesulitan. Lahu ajroni, dia mendapatkan 2 pahala. Coba, yang membacanya terbata-bata, ya Pak ya, terputus-putus. Baca Iqra misalkan, bata sa, ya, terbata-bata, itu udah mendapat pahala 2 pahala. Nah ini ya, luar biasa. Jadi tidak ada yang rugi bagi siapapun yang baca Al-Quran. Mahir dia akan mendapatkan syafaat nanti bersama malaikat, ya, di akhirat, ya. Bagi orang yang bacanya terputus-putus, terbata-bata, mendapatkan 2 pahala. Nah ini lahu ajroni. Kemudian yang penting lagi, kenapa kita harus baca Al-Quran? Nah, ini hadis ya Pak ya, yang disampaikan oleh An Abi Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Dari Abi Umamah Al-Bahili, ya, dari Rasulullah SAW berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, iqra'u al-Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti, karena Al-Quran itu akan datang, ya'ti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya, syafi'an, sebagai penolong, ya, li ashabihi, bagi orang-orang yang
membacanya, bagi orang-orang yang membiasakan membaca Al-Quran. Penolong kita dari kiamat siapa, Pak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita nggak dapat penolong dari Nabi Muhammad, dari siapa lagi? Ya dari Al-Quran. Ya. Jadi kita harus mempersiapkan. Meskipun kita mampu sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kan belum tentu kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kalau kita tidak ittiba, tidak mengikuti, tidak menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang mendapatkan syafaat Nabi itu siapa? Ya orang-orang yang mengakui Nabi sebagai utusan Allah, sekaligus menghidupkan sunnahnya, menghidupkan ajarannya. Bukan mengaku sebagai umat Nabi, tapi ajarannya nggak pernah dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, syafaat dari membaca Al-Quran. Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran itu akan menjadi apa? Penolong bagi orang-orang yang membacanya rutin, menjadikan bacaan harian, ya, daily, harian, Pak, sehari-hari, gitu ya. Kan kita suka ada kegiatan Al-Yauma Al-Quran, sehari bersama Al-Quran, bukan sehari itu saja, besoknya libur. Ya Pak ya, kan ada kegiatan namanya apa? Al-Yauma Al-Quran, sehari bersama Al-Quran, seharian itu, hari itu, besoknya nggak baca Quran lagi. Bukan, Pak, tapi apa? Daily, yaumian, sehari-hari bersama Al-Quran. Sahabat Nabi, Pak, paling sedikit baca Quran itu apa? 1 juz, paling sedikit. Nah, kita mau ngikut sahabat Nabi enggak? Berarti kalau ngikuti sahabat Nabi paling minimal berapa? 1 juz. Maka ada istilah sekarang, ada orang yang membuat klub atau kalau namanya one day one juz atau odoz gitu. Itu dia sedang mengikuti sunnah Nabi yang paling apa? Paling minimalis. Paling minimalis, Pak. Sahabat itu ada yang 3 hari khatam, Pak. Ya. Bahkan Imam Syafi'i semalam khatam. Pagi baca sampai malam khatam, dari malam sampai pagi khatam lagi. Ya, gimana itu? Al-Quran seakan-akan apa, Pak? Seperti apa? Bahasa sehari-hari yang dia ucapkan, gitu. Lanyah, tidak ada halangan. Nah, gimana Ustaz kalau saya tidak bisa 1 juz 1 hari? Ya kalau nggak bisa 1 juz, ya 1 halaman lah. Minimal 1 halaman, ya, sehari, Pak. Jadi jangan gini, Pak, Jumat baca, libur, ketemu lagi Jumat lagi. Bukan gitu, Pak. Kata Rasulullah, yang baik itu apa? Baca itu setiap hari, yaumian. Karena apa? Karena Al-Quran itu apa? Menenangkan, ya, menenangkan. Rasulullah bersabda, ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada suatu kaum, sebuah jamaah, sebuah kumpulan manusia, ya, yang berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah SWT, wa yatluna kitaballah, dan mereka membaca kitab-kitab Allah atau Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah,
kecuali Allah turunkan kepadanya as-sakinah. Apa as-sakinah itu, Pak? Ketenangan, kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah naungi mereka dengan kasih sayangnya. Ya. Ini yang kedua. Apa? Dinaungi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa dzakarallahu fima indah. Wa dzakarallahu fima indah. Dan Allah membangga-banggakan namanya di hadapan manusia yang lain. Ya. Ini. Jadi kita nih sedang berkumpul di mana? Fi baitin min buyutillah. Ya, masjid Allah. Kemudian kita apa? Membaca Quran. Sekaligus apa? Yatadarasunahu. Kemudian mempelajari Al-Quran. Bukan sekedar membaca, tapi apa? Mengkaji, membahas Al-Quran, menganalisa apa sih antara hubungan satu surat dengan surat yang lain, munasabah antara satu surat dengan surat yang lain, memahami asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat ini, memahami kapan turunnya Al-Quran, di mana turunnya, di Mekah atau di Madinah. Nah, ini kata Allah apa? Tadi Allah akan menurunkan apa? As-sakinah. Ya, ketenangan dalam hati orang-orang yang berkumpul di majelis-majelis Al-Quran tersebut. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah naungi dengan kasih sayangnya. Ya. Wa dzakarallahu fima indah. Kemudian Allah menyebut-nyebut namanya kepada malaikat, kemudian malaikat menyampaikan kepada manusia, si fulan ini mempelajari Al-Quran, si fulan sedang belajar Al-Quran, si fulan sedang mengkaji Al-Quran. Maka kemudian Allah membanggakan namanya di hadapan penduduk bumi. Nah ini Pak, ini hadis riwayat Muslim. Jadi betapa sungguh luar biasa ya pahala orang-orang yang apa? Membaca Al-Quran, tapi juga apa? Sekaligus mengkajinya. Maka ada 3 langkah yang harus kita lakukan dalam apa? Membaca Al-Quran ini. Kan kita kadang-kadang maaf ya, baca itu hanya membaca saja. Bener gak? Baca nih, baca. Pernah gak kita mendengar, berinteraksi dengan Quran? Kalau kita membaca, ada interaksi enggak? Tidak ada. Nah, supaya ada interaksi apa? Pertama, ini kata ulama, ya ada 3 langkah. Yang pertama, tahdir. Tahdir itu menghadirkan diri seakan-akan Allah sedang berkomunikasi dengan kita. Nah, itu yang pertama. Tahdir, menghadirkan apa? Allah di hadapan kita. Itu yang pertama. Jadi seakan-akan Allah itu ngomong sama kita. Jadi kalau kita baca misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita rasakan Allah itu berarti mengasihi saya, menyayangi saya, sehingga saya dimuliakan untuk membaca Al-Quran. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Maka kita merasakan, hei fulan, yang maha terpuji itu saya, bukan kamu. Hei fulan,
hai Muhammad, hai Musa, aku yang maha terpuji. Kamu terpuji karena aku yang memujikanmu, memuliakanmu. Nah itu ada apa? Menghadirkan seakan-akan Allah itu sedang apa? Berbicara dengan kita. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu esa, tunggal. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Nah ini seakan-akan bukan kepada Muhammad, wahai fulan, wahai, katakan wahai Fuad, sebutkan nama diri kita. Kamu itu ya diciptakan dari Tuhan yang Maha Esa, dan kamu tidak punya daya upaya kecuali kamu bergantung kepada saya, kepada Allah. Ah gitu. Jadi ada apa? Ada menghadirkan seakan-akan kita sedang apa? Berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian apa? Yang kedua, Bapak Ibu rahimahullah, ya kita belajar apa? Membaca dengan baik dan benar. Tajwid. Ya. Karena apa? Al-Qur'an berbeda huruf, berbeda makna. Ya, Pak ya. Berbeda huruf, berbeda makna. Gitu. Al-mauju, al-mauju artinya apa? Ombak. Tapi kalau pakai Z, al-mauzu pisang. Kalau salah nyebut kan artinya ombak, misalnya harusnya ombak jadinya pisang. Nah gitu. Ya. An-nahru. An-nahru apa, Pak? An-nahru sungai, anhar. Tajri min tahtiyal anhar. Jamak dari an-nahru. Kalau an-nahru waktu nahar, waktu siang, beda jauh enggak? Jangan sampai tajri min tahtiyal anhar. Di bawahnya apa? Waktu-waktu panas yang mengalir. Ya salah, jauh maknanya. Ya, penting apa? Membaca dengan tajwid. Artinya apa? Huruf diletakkan sesuai dengan apa? Makomnya, dengan kedudukannya. Begitu ya. Nah ini. Jadi yang kedua apa? Membaca dengan baik dan benar. Nah, bagaimana caranya? Belajar sama guru. Jangan belajar sama kaset. Jangan belajar sama tutorial yang ada di video. Siapa yang membenarkan bacaan kita? Kalau belajar melalui kaset, tutorialnya nggak ada. Belajar itu ya sama guru, supaya kalau kita membaca dibetulkan, kalau yang salah diluruskan, dibetulkan. Ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Setelah membaca Al-Quran, kita coba mengambil istimbat dari beberapa ayat. Ya, misalkan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari 3 ayat ini, Pak, kesimpulannya apa? Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rob manusia. Oh, Rob itu apa artinya? Rabbun itu apa artinya? Pencipta, pengelola, pengatur. Nah, itu artinya. Ya. Berarti Allah ini memang menciptakan semua ciptaannya ini dan diatur supaya kehidupan ini menjadi nyaman, menjadi tertib, menjadi lancar. Malikin nas, rajanya manusia. Tidak ada raja yang maharaja yang patut disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menyembah raja yang ada di dunia ini. Jangan menyembah Fir'aun, jangan menyembah Lata, jangan menyembah Uzza, Manata. Itu kan raja-raja manusia. Kenapa disembah?
tidak punya kekuatan apapun, mereka semua apa? Binasa. Kan begitu. Diambil kesimpulan, ilahin nas, tauhid uluhiyah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kita meyakini maksudnya apa? Tuhan itu ya satu, tunggal. Tunggal itu berarti tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Ya tunggal, berdiri sendiri. Yaqumu binafsihi, qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyah, esa. Nah itu Pak, diambil istinbat. Jadi membaca Al-Quran itu 3 langkah tadi Bapak menghadirkan seakan-akan kita sedang apa? Berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kedua, membacanya dengan cara yang benar, yaitu dengan tajwid dan tahsinnya. Kalau belum bisa ya belajar kepada guru. Yang ketiga Pak, mengambil kesimpulan dari ayat-ayat yang kita baca. Pertanyaannya sekarang, kita ini targetnya mau banyak khatam atau memahami Al-Quran Pak? Bu, Ramadan ini kebanyakan mindset kita banyak-banyakan khatam. Padahal dijadikan momentum untuk apa? Mempelajari, ya nggak usah banyak Pak. Tafsir apa yang kita pelajari nih? Al-Fatihah. Target Ramadan tahun ini tafsir surat Al-Mulk kita pelajari. Begitu. Nah coba 5 hari ini Pak, kan ada di rumah tafsir Pak ya, Ibnu Katsir, tafsir Hamka. Coba baca tafsirnya Al-Mulk, surat-surat pilihan ya, Al-Waqiah, coba dibaca sekaligus terjemahnya dan tafsirnya akan berbeda Pak, memberikan sentuhan-sentuhan kepada hati kita. Ya, target Ramadan oke lah, memperbanyak khatam, tapi jangan lupa kemudian bukan sekedar menghatamkan Al-Quran, tapi juga mencoba untuk naik level. Naik level apa? Memahami, mentadaburi Al-Quran. Sehingga apa? Ada sentuhan-sentuhan yang kemudian sentuhan itu bisa memberikan nilai kepada kita untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab, karena waktunya sudah lewat ya. Mangga kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya kembalikan kepada jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sedikit dari materi Quran saya mau menanyakan ini tentang ucapan ulama terdahulu yang menyatakan bahwa seluruh kaum itu yang hanya kenal Allah di bulan Ramadan saja, sementara di bulan lain tidak. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah mengenai membaca Quran dengan berbahasa ya. Itu kita sering lihat di musola atau di masjid-masjid mereka membaca berbahasa, mungkin anak-anak yang belum lancar kemudian dimasukkan ke pengeras suara. Ya. Yaitu kita mendapat saja. Ya. Mungkin itu dua pertanyaan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana? Langsung dijawab? Enggak. Baik. Iya. Itu benar. Ucapan Rasulullah ya. Seguru-guru orang yang hanya menjadi hamba Ramadan. Hamba Ramadan. Dia taat kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Ya. Setelah Ramadan hilang tuh yang tadinya jamaahnya sholat 5 waktu rajin, udah nggak jamaah lagi, nggak 5 waktu lagi, ya. Yang tadinya tilawah sehari bisa sejuz, hilang lagi tuh setelah Ramadan. Ya, maka kata Allah, kun robbaniyan, kata Rasulullah ya, kun robbaniyan. Jadilah hamba Allah SWT yang taat kepada SWT sepanjang hidup, sepanjang hari.
setiap waktu, kapan saja. Mau bulan Ramadan, mau bukan bulan Ramadan, ya kita harus taat kepada Allah Ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala takun Ramadhaniyan. Ini kata Rasulullah. Ya, tadi menggenapi hadis yang disampaikan oleh sampean tadi. Kun apa? Rabbaniyan. Jadilah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Kun Rabbaniyan wala takun Ramadhaniyan. Apa hamba Ramadan itu? Ya taat kepada Allah hanya bulan Ramadan. Ya. Habis Ramadan qiyamul lailnya hilang dong. Enggak qiyamul lail lagi. Ya. Maksiatnya muncul lagi. Gibahnya muncul lagi. Ngomongin aib orang lain muncul lagi. Ini maka sia-sia. Seharusnya Ramadan ini apa? Menjadi momentum perubahan. Ramadan menjadi momentum perubahan. Bagaimana kita yang sudah kita lakukan bulan Ramadan ini minimal terus istiqomah terus sampai sebulan ke depan. Ya. Nah, ini hadisnya apa? Kun Rabbaniyan wala takun Ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah Ta'ala yang terus taat kapanpun, dimanapun, waktunya kapanpun, selama hidup ya taat kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya taat ketika bulan Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tadi yang saya bacakan, orang yang baca Al-Quran ia tamatta, ya, wawa syakun, dan kesulitan, ya karena lidah orang Indonesia ini kan lidah Indonesia, beda dengan lidahnya orang Arab yang memang berbahasa Arab. Lahu ajroni, dia punya 2 pahala. Pertanyaannya gimana kalau dimasukkan ke mana? Ke speaker? Ya nggak apa-apa. Maksudnya apa? Syiar. Orang-orang tua yang mungkin belum bisa baca Quran harusnya apa? Oh sadar. Tuh anak-anak aja semangat belajar Al-Quran. Harusnya apa? Orang tua yang belum ngerti Al-Quran ya harusnya semangat belajar Al-Quran. Gitu. Coba lebih setuju dangdut yang suaranya keras atau suara Quran yang keras? Pertanyaannya. Kita ada suara dangdut, suara musik yang nggak jelas, kita tenang-tenang saja, iya kan? Ini ada seorang nih nyetel dangdut, nyetel tarling yang nggak jelas, iya kan? Sementara ini ada orang belajar Quran melimik, itu mungkin apa tujuannya? Dalam rangka syiar, nggak apa-apa. Anak itu bangga, supaya bangga dia, oh ya, saya lagi belajar supaya masuk mic, supaya apa? Dia tertantang untuk bacanya lebih bagus. Gitu Pak ya. Selama tidak mengganggu boleh-boleh saja. Jangan sampai mindset kita terbalik. Ya terbalik. Orang belajar Quran melalui mic kita terganggu, tapi ada musik dangdut yang setiap hari kita dengar kita nggak terganggu. Ini harus menjadi introspeksi sama kita gitu kan. Harusnya kita seneng ini Al-Quran berarti disiarkan. Nggak apa-apa, saya setuju belajar Al-Quran itu melalui mic disiarkan supaya apa? Orang-orang yang tadinya tidak tersentuh mudah-mudahan dia tersentuh setelah mendengar apa? Anak-anaknya belajar Al-Quran. Ya Pak ya, tidak ada kata terlambat belajar Al-Quran. Meskipun kita sudah umur 50, 60, belajar. Ya, silakan cari guru dan sebagainya. Wallahu alam. Ada yang lain? Mangga itu. Nah itu Pak Ustadz itu, anak-anak itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Ya. Itu saya timbul pertanyaan, Ustaz. Manakah yang lebih baik atau apa ya Ustaz? Yang lebih utama belajar Al-Qur'an sama belajar fikih itu lebih utama yang mana? Ya.
Al-Quran dengan fikih. Jadi ulama itu dalam memberikan pendapat, sumber utamanya Al-Quran. Yang pertama Pak ya, yang difahami ya Pak Mas ya. Yang pertama, sumber utama rujukan kita memutuskan hukum syariat itu apa? Al-Quran. Ulama, Nabi itu membuat hukum, menentukan hukum, itu sumber utamanya Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua apa? Al-Hadis, hadis Nabi. Yang ketiga apa? Ijma ulama, fatwa para ulama. Yang keempat apa? Qiyas. Ada qiyas itu apa? Qiyas itu mengkiaskan. Jadi kayak gini, kayak dulu zakat itu pakai gandum. Sekarang gandum kan nggak ada di Indonesia, jarang. Maka zakat kemudian memakai apa? Beras. Karena apa? Di Indonesia dominan apa? Makannya pakai beras. Nah, itu empat itu yang menjadi apa? Ulama membuat fatwa, rujukan. Nah, fikih ini ada di mana? Fikih ini ada di mana? Ya, fikih ini ada di bawah Al-Quran. Ya, fikih itu bagian daripada Al-Quran. Maka yang utama kita pelajari apa? Ya Al-Quran dulu. Ya deh ya, Mas ya. Jadi Al-Quran dulu. Ya. Jangan sampai kita belajar fikih belum tahu belajar Al-Quran. Karena kita bisa belajar fikih itu setelah memahami Al-Quran. Ya, ini kalau urutan belajar. Jadi Al-Quran dulu kita pelajari ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu macam-macam. Ya, ada asbabun nuzul, yaitu gimana asbabun nuzul, ya, tafsir, gitu ya. Baru setelah itu belajar apa? Fikih. Fikih itu apa? Pelaksanaannya. Kalau Al-Quran itu globalnya apa ya? Nah, kemudian global ini diterjemahkan dengan fikih, gitu. Contoh, aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Ini dalam Al-Quran. Nah, terus prakteknya gimana? Ya kan? Nah, prakteknya dijabarkan oleh fikih. Maka ada namanya rukun sholat, ada syarat sholat yang rukun sholat jumlahnya 17, ada yang 16. Ada syarat sholat. Itu di apa? Fikih itu adalah apa? Teknis pelaksanaannya. Al-Quran itu sebagai apa? Petunjuk globalnya. Nah, pelaksananya harus fikih yang menjelaskan. Gitu. Maka kita tidak bisa mempelajari teknis kalau belum tahu tujuan besarnya, globalnya. Ya. Kayak gitu. Apalagi perintah Allah selain aqimus shalah wa atuz zakah, banyak. Ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik-baik umat yang tugas kamu yaitu mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Teknisnya gimana? Nah, itu fikih. Perintahnya jelas, kita ini suruh berdakwah. Nah, dakwanya bagaimana? Nah, itu baru fikih yang menjelaskan. Jadi kalau mana lebih utama Quran dan fikih? Ya Al-Quran dulu. Ya. Al-Quran dulu dipelajari. Ya. Kita tidak mungkin berbicara teknis kalau belum tahu tujuan globalnya. Ya. Gitu ya. Nah, maka ada Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas, doa yang terkenal, Allahumma apa? Faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, Rasul mendoakan Ibnu Abbas, sahabat utama yang masih muda ya.
alimhu faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas orang yang faqih, paham tentang agama, dan dia memahami takwil Al-Quran. Benar, doa ini dikabul SWT. Ibnu Abbas menjadi seorang ulama yang terkenal dengan ilmunya. Begitu ya dia ya. Jadi utama mana? Al-Quran dulu. Ya, setelah Al-Quran baru nanti setelah paham Al-Quran kemudian hadis, setelah hadis baru kemudian fikih. Fikih itu juknisnya, petunjuk teknisnya untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara kita zakat, bagaimana sholat taraweh. Itu tahunya dari mana? Ya dari fikih. Begitu ya, paham ya? Ya, baik. Ada lagi? Baik, kalau sudah cukup saya simpulkan sekali lagi, Bapak Ibu Rahmatullah. Pertama, mari ya kita jadikan Al-Quran ini sebagai apa? Panduan kehidupan kita, ya, agar kita apa? Selamat di dunia dan di akhirat. Ya, karena nanti apa? Al-Quran ini jadi salah satu syafaat ya yang akan menyelamatkan kehidupan kita di yaumil qiyamah. Ya. Utamakan Al-Quran daripada yang lain. Utamakan membaca Al-Quran sebelum membaca yang lain. Nah itu. Jadi sebelum baca novel, anak-anak remaja ini ya suka baca novel kan. Nah, sebelum baca novel, baca Quran dulu. Sebelum baca matematika, baca Quran dulu. Sebelum memulai aktivitas, baca Quran dulu. Akhirnya, pokoknya utamakan Al-Quran daripada yang lain. Insya Allah Allah akan berikan keberkahan kepada kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasitu wa alimna minhu ma jahiltu warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.